Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Fahrudin, guru pendidikan agama Islam di SMP Al-Bayan Islamic School, Joglo, Kembangan, wilayah Jakarta Barat. Sekaligus mahasiswa PBG Daljab Batch 3 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dengan nomor induk mahasiswa 425 Pada hari ini, tanggal 6 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMP Al-Bayan Islamic School untuk uji kinerja pada kelas 9 dengan materi sabar menghadapi ujian dan musibah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Stand up please. Say salam please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Sit down please. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat-sehat? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, terima kasih, semuanya sehat. Bahagia hari ini semuanya? Bahagia. Senang tidak belajar pendidikan agama Islam? Selamat. Bapak senang bertemu kalian. Yang benar. Benar. Terima kasih. Baik ya, kita cek kebersihan masing-masing. Sudah rapi bersih belum? Hebat ya. Memang harus bersih kelasnya ya. Kalau kelasnya bersih, rapi, nyaman nggak belajarnya? Sebelum kita memasuki pembelajaran kita, Bapak mau melihat kehadiran teman-teman semuanya. Semuanya hadir semuanya? Terima kasih. Terlihat kesenangan kalian diwujudkan melalui hadirnya mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam. Baik semuanya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Baik, terima kasih. Untuk negara kita Republik Indonesia, mari kita bersama-sama mendengarkan lagu nasional Garuda Pancasila. Semuanya boleh berdiri? Silakan. Nanti semuanya bersama-sama mengikuti ya. Semangat. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Kita lakukan pembiasaan kita ya semuanya. Kita mengawali dengan membiasakan membaca surat Al-Insyirah bersama-sama ya. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa
selama kita belajar. Setuju tidak? Setuju. Pertama, pada saat kita belajar harus fokus. Siap fokus? Siap. Kedua, pada saat belajar kita harus aktif. Siap tidak mengikuti dengan aktif? Siap. Kalau kita melihat di awal PowerPoint yang kita tampilkan, yang Bapak tampilkan, ada tema materi kita hari ini, yaitu tentang sabar menghadapi musibah dan ujian. Tema tersebut masih berkaitan dengan materi kita yang lalu, sabar di dalam menerima ujian Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam yang memerintahkan oleh Allah, diperintah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Di dalam kesabaran yang ditampilkan dalam kehidupannya. Dan juga peserta didik diharapkan mampu menerapkan sabar tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuannya memahami pengertian sabar pertama yang biasanya kalian lakukan saat mendapatkan musibah atau ujian. Musibah apakah ngedumel atau marah-marah juga? Tetap sabar, Pak. Tetap sabar, keren ya. Nah, ini ada tampilan gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Nah, kebetulan ini ada 4 kelompok. Amati masing-masing gambar. Lalu apa makna yang tersirat dari masing-masing gambar? Gambar 1 di sini ada orang yang sakit. Lalu gambar 2 ada orang yang belajar menuntut ilmu dalam proses perjalanannya. Lalu gambar 3 ada orang yang belajar dengan sungguh-sungguh dalam membaca Al-Quran. Dan gambar 4 itu ada orang yang sedang kena musibah tinggi. Kira-kira apa makna yang tersirat? Dalam menuntut ilmu Ya. harus bersabar, Pak. Kenapa harus bersabar? Perjalanan menuntut ilmu itu panjang, Pak. Jadi kita harus bersabar agar kita mencapai tujuan yang kita inginkan, Pak. Keren. Banyak kendala rintangan, tapi kalau mereka sabar, insya Allah berhasil. Lalu yang ketiga, ada sabar menghafal Al-Quran. Sabar dalam membaca Al-Quran. Hebat, keren juga ya. Kenapa harus sabar dalam membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran? Karena memang tidak gampang. Sekali, 2 kali, 3 kali diulang-ulang, merojaah berkali-kali itu butuh proses yang ada sabar di dalamnya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Nah, baik, kita baca bersama-sama dulu ya semuanya. Ya, baik, yuk semuanya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wasyamarat wa basyiris sabirin. Allazina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh dibacakan artinya? Silakan. Ya, Pak. Ya. Jiwa dan buah-buahan. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang-orang sabar, yaitu orang-orang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Baik, terima kasih. Ini masuk ke pengertian sabar. Pengertian sabar, sabar itu berasal dari kata sabaro yang berarti menahan diri. Menahan diri dari apa? Dari Keluh kesah. keluh kesah. Lalu juga menerima ujian dengan ikhtiar, doa dan tawakal. Dalam hal sabar,
pandangan Islam menyampaikan bahwa sabar itu menahan diri dari yang dilarang oleh Allah, dari menjaga hati agar tetap menjalankan ketaatan kepada Allah, dan juga menghadapi berbagai cobaan dan kesulitan. Kira-kira kalau kita mengamati dari pandangan Islam, sabar itu ada berapa macam sabar? Kapan kira-kira? Pas Baru-baru ini apa bentuk ujiannya? Ujian tengah semester Pak sekarang. Ujian tengah semester. Ujian tengah semester kalian bisa berhasil menyelesaikan nggak kira-kira? Bisa Nah, senang nggak kira-kira? Senang. Nah, kalau sudah berhasil melalui PTS atau ASTS, apa yang akan didapatkan? Nilai yang bagus. Artinya ada usaha dalam melampaui sabar tersebut, ujian tersebut, akhirnya kita memperoleh sebuah kenikmatan. Keempat, satu, sabar ketika taat seperti sholat ini. Ke masjid itu harus sabar. Kalau tidak sabar malas ke masjid. Tahajud harus sabar, saum harus sabar, baca Quran harus sabar, sedekah harus sabar. Kalau tidak pakai sabar, pasti sedekahnya malas dan sedikit. Sabar yang kedua adalah ketika menjauhi maksiat. Turun dari sini, mata harus sabar. Kalau tidak, segera dilihat. Bicara harus sabar. Kalau tidak, bohong, sombong, ria, nyakitin orang. Pokoknya kalau tidak sabar, kecenderungan kita mengikuti nafsu itu ujungnya zalim. Kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh ulama kita tentang sabar. Tadi ada berapa? Tiga apa saja? maksiat, Sabar dalam bertaat, menjalankan taat. Yang kedua, menjauhkan maksiat, sabar di dalam menjauhi maksiat. Yang ketiga, sabar menghadapi musibah, sabar di dalam menghadapi musibah. Sholat, puasa, zakat, belajar, ini ketaatan yang perlu adanya kesabaran. Sholat itu kalau bagi mereka orang yang nggak sabar, mau nggak menjalankan sholat 5 waktu, tepat waktu, apalagi berjamaah, kira-kira berat nggak itu? Berat. Tapi bagi orang yang sabar, ringan atau berat? Ringan. Terasa ringan meskipun berat karena ada kesabaran di dalamnya. Nah, kita bisa mengambil banyak teladan dalam berdakwah. Nabi Muhammad SAW berdakwah itu banyak ujian, banyak hambatan, bahkan jiwa raga menjadi taruhan. Karena kesabaran itulah akhirnya dakwahnya berhasil. Termasuk juga Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah dalam bentuk penyakit bertahun-tahun, bahkan orang sekelilingnya dan orang-orang tercinta pun menjauhinya, tapi tetap sabar. Hebat, memang butuh perjuangan. Jadi ini harus diterapkan dalam hal belajar terutamanya. Karena apa? Belajar itu biasanya malas, apalagi siang hari biasanya ngantuk. Benar tidak? Nah, biasanya ngantuk. Gimana? kita harus menerima hasilnya, Pak. Menerima hasil dan akan memperbaikinya. mencoba memperbaikinya. Supaya apa? Supaya dapat hasil yang lebih baik. Supaya dapat hasil yang lebih baik. Keren. Nah, yang selanjutnya, sabar karena sakit. Orang sakit itu ya namanya sakit, biasanya dia ngeluh. Tapi bagi orang sabar, dia akan menerimanya. Ya, bisa jadi sabar dalam kondisi sakit itulah menjadi penggugur dosa-dosa, menjadikan banyak pahala karena di situ banyak istighfar, banyak kita berdoa menyebut nama Allah. Menghadapi ejekan teman. Bersabar menghadapi ejekan teman. Sabarnya bagaimana kalau diejek sama temannya? Ya diem aja gitu. Diam, Menahan istighfar, padahal sebenarnya keinginan untuk membalas ada, tapi dia tetap bertahan untuk tidak membalas. Itu hebat itu ya. Oke, baik ya. Baik, selanjutnya, bagaimana kita
di dalam bersikap sabar jika satu, nilai yang tidak baik saat ujian. Yang kedua, kehilangan barang-barang berharga yang kamu sukai. Pertama, nilai pada saat ujian tidak baik. Yang kedua, kelompoknya kehilangan barang berharga yang tidak disukai, yang sangat disukai. Yang ketiga, orang tua sakit keras. Dan yang keempat, bagaimana menjaga sabar agar tetap kuat. Bapak jawabannya tulis di sini, Pak. Boleh, silakan ditulis di sebaliknya, boleh ya. Nanti setelah didiskusikan, dipresentasikan di depan ya. Silakan. Ya, silakan semuanya. Udah, Pak. Ini sudah. Boleh ya. Nah, lanjutkan. Sebelum kita presentasikan ke depan, kita speaking dulu ya. Watermelon, semuanya boleh berdiri ya. Ayo. Nah, selesai baru nanti kita presentasi. Semuanya berdiri boleh. Boleh ada yang pimpin salah satu ya, silakan. Depan video. Berdua boleh, Pak? Boleh. Ya, silakan. Semuanya ya. Ya, tiga. Watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, 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 orange juice, orange juice. Baik, kelompok nanti mempresentasikan di depan ya sesuai dengan nomornya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Silakan yang sudah siap maju ke depan. Kelompok berapa? Gua, Kak. 2. Oh, satu dulu, Satu Pak. dulu silakan. Kelompok 1 dulu ya. Teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi. Boleh? Sudah? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi akan berusaha semakin maksimal, berusaha lebih baik supaya ketika nanti ulangan berikutnya mendapatkan nilai hasil yang baik. Baik ya, kelompok 2 silakan. Ya, silakan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kita. Kehilangan barang berharga yang kita sukai, kita akan lakukan berusaha mencari jika memang tidak ditemukan, berusaha untuk mengikhlaskan dan mencari penggantinya. Oke, baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, kelompok 2 jika barang kehilangan, sedangkan barang itu barang yang sangat disukai, pertama ia akan berusaha mencari. Jadi memang tidak ditemukan, ia akan berusaha untuk menabung kembali supaya bisa beli barang tersebut. Keren ya? Oke, baik, selanjutnya kelompok 3. Silakan. Sampai meninggal dunia, sikap sabar bagaimana yang akan dilakukan? Silakan kelompok 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jika orang tua sakit keras dan meninggal, kita harus ingat bahwa manusia akan pergi pada masanya.
bahwa setiap usia atau setiap umur itu ada masanya. Semuanya kita nanti juga akan mengalami yang namanya meninggal. Maka akan mengikhlaskan, kan? Dan juga akan mendoakan yang terbaik supaya orang tuanya kalau sakit segera sembuh, kalau yang sudah meninggal mendapatkan tempat yang terbaik. Yaitu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu bagaimana menjaga sabar agar tetap kuat. Pertama, mendekatkan diri kepada Allah dan berdoa untuk diberikan kesabaran. Kedua, tidak mudah tersulut nafsu yang ada pada diri kita. Dan yang ketiga, dia menjadi orang yang lebih menerima atas ujian yang diberikan dengan berlapang dada. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya keren-keren ya. Bagaimana supaya dalam sabar itu kita tetap kuat? Satu, terus kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan kekuatan kita berdoa kepada Allah supaya Allah terus menganugerahkan kita kesabaran. Dengan kita menahan nafsu bila tersulut, sehingga sabar akan tetap kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu ya. Beberapa soal evaluasi. Pertama, jelaskan pengertian sabar, lalu sebutkan macam-macam sabar, lalu kisah teladan dari Nabi Ayub alaihissalam dan juga apa hikmah sabar dan bagaimana cara menerapkan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Silakan dikerjakan ya di buku tulisnya masing-masing. Silakan. 5-7 menit ya. Ya. Ya, ditulis silakan. Baik ya, langsung kita dalam penutup. Selesai? Sudah. Silakan dikumpulkan ya semuanya. Oke, Pak Usman ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik Bapak, cek ya beberapa jawaban. Yang pertama, pengertian sabar. Sabar adalah menahan diri dari apa yang tidak disukai. Bagus. Berikutnya, sebutkan macam-macam sabar. Sabar yang pertama, sabar terhadap menjalankan perintah Allah. Kedua, sabar menjauhi larangan Allah. Yang ketiga, sabar dalam menerima ujian dan cobaan. Keren. Sabar. Lalu apa itu sabar? Menahan diri dari apa? Dari Maksiat, bertahan dalam ketaatan dan juga musyikat. Kira-kira contoh teladan para nabi dan rasul bisa tidak kita mengambil pelajarannya? Bisa. Juga pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih. Untuk mengakhiri kelas kita tepuk salut terlebih dahulu ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Hebat. Baik, terima kasih. Terakhir. Baik semuanya. Selanjutnya ada pertanyaan tidak hari ini? Ada, Pak. Silakan, apa pertanyaannya? Sabar itu ada batasannya nggak sih, Pak? Sabar itu ada batasnya tidak? Ada yang bisa menjawab? Sabar itu ada batasnya tidak? Enggak.
Pasti enggak ada. Pasti enggak ada. Oh, betul. Pasti enggak ada yang begitu. Memang sabar itu tidak ada batasnya. Kalau kita membatasi sabar dalam hidup itu namanya enggak sabar. Jadi selama masih hidup kita harus sabar, ya enggak? Iya, kita harus sabar selama masih hidup di dunia. Bisa mengamalkan dalam kehidupan? Bisa sabar dalam menjalankan sholat? Bisa sabar dalam belajarnya? Bisa sabar dalam menghafal Al-Qur'annya? Bisa sabar kalau temannya mengejek? Yang benar. Baik, ini ada motivasi sekaligus doa ya. Pertama, kesabaran itu pahit, tapi akan memberikan buah yang manis. Bagi mereka orang yang sabar, meskipun dia mengalami banyak ujian dan cobaan, bila ia sudah lulus, sudah selesai dari ujian itu, akan memperoleh kenikmatan yang besar. Allah menganugerahkan kita menjadi orang-orang yang sabar, sebab Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Amin ya rabbal alamin. Baik ya. Untuk mengakhiri kelas kita, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Before we go home, let's pray together. Up your hand, please. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya. Insya Allah kita akan berjumpa di kesempatan berikutnya, masih juga berkaitan dengan materi hari ini. Baik, terima kasih atas pertemuan hari ini. Belajarnya semuanya semangat, antusias, mudah-mudahan memberikan hasil yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam